Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Siti Fahrani Triwulandari dengan NIM 25020950237. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyimpulkan materi mengenai deadlock pada sistem operasi, yang sekaligus ini juga merupakan tugas pada mata kuliah sistem operasi. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya langsung saja masuk ke pembahasannya. Jadi di sini yang pertama, apa sih itu deadlock? Jadi, deadlock adalah kondisi dalam sistem operasi yang dimana dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya atau yang biasa juga disebut dengan resource yang sedang digunakan oleh proses lain, sehingga tidak ada proses yang bisa berjalan, maka akan terjadinya macet total atau deadlock. Selanjutnya di sini ada 4 syarat dan juga 4 solusi terjadinya deadlock. 4 syarat terjadinya deadlock. Yang pertama adalah mutual exclusion, yaitu kondisi di mana suatu sumber daya hanya dapat digunakan oleh satu proses dalam satu waktu. Yang kedua adalah hold and wait, yaitu ketika sebuah proses sudah memegang satu atau lebih resource tetapi menunggu resource lain yang sedang digunakan oleh proses lain. Yang ketiga adalah no preemption, yaitu kondisi di mana resource yang sedang digunakan oleh suatu proses tidak bisa diambil secara paksa oleh sistem. Yang keempat adalah circular wait, yaitu kondisi di mana terdapat rantai proses yang saling menunggu secara melingkar. Selanjutnya, 4 solusi jika terjadinya deadlock. Solusi pertama adalah prevention atau pencegahan. Solusi kedua adalah avoidance atau penghindaran. Solusi ketiga adalah detection atau deteksi, dan solusi terakhir yaitu keempat adalah recovery atau pemulihan. Dengan menerapkan keempat solusi ini, sistem operasi dapat mengelola deadlock sehingga tidak mengganggu kinerja sistem secara keseluruhan. Berikutnya di sini terdapat 2 gambar yang saya ambil, yang dimana merupakan konsep atau ciri utama deadlock. Gambar pertama ini menunjukkan hubungan antara proses dan resource atau sumber daya dalam sistem operasi. Jadi, lingkaran pada gambar ini melambangkan P1, melambangkan proses yaitu P1, P2, dan P3. Sedangkan kotak melambangkan resource yaitu R1, R2, R3, dan R4. Jika kita perhatikan lebih dalam, terlihat bahwa setiap proses tidak hanya menggunakan resource, tetapi juga menunggu resource lain yang sedang digunakan oleh proses lain. Misalnya, proses P1 sedang memegang resource R2, tetapi di saat yang sama P1 juga meminta resource R1, namun resource R1 tersebut sedang digunakan oleh proses P2. Kemudian proses P2 juga ini sendiri memegang resource R1, sedangkan di waktu yang samaan juga dia ingin digunakan oleh resource R3. Kondisi ini menunjukkan adanya rantai ketergantungan antar proses, di mana setiap proses menunggu resource yang tidak tersedia karena sedang dipakai oleh proses lain. Keadaan ini juga disebut sebagai circular wait atau saling menunggu secara melingkar, yang merupakan salah satu syarat utamanya terjadi deadlock. Sedangkan gambar kedua merupakan contoh yang bisa kita lihat di kehidupan nyata. Pernah nggak sih kalian lihat persimpangan jalan yang macet total? Nah, gambar inilah sebenarnya contoh gampang yang buat memahami yang namanya deadlock dalam sistem operasi. Jadi di dalam kondisi ini sudah terdapat banyak mobil yang sudah masuk ke dalam persimpangan, tapi masing-masing mau jalan ke arah yang berbeda dan semuanya ketahan sama mobil yang di depannya mereka. Mobil dari arah kiri menunggu dari depan, yang depan nunggu yang dari arah kanan, sedangkan yang kanan juga nunggu yang ada di depannya. Nah, kondisi ini juga disebut sebagai circular wait karena pada akhirnya semuanya saling nunggu dan tidak ada yang bisa jalan, maka terjadinya deadlock. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan materi mengenai deadlock dalam sistem operasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're